Shalom biji mata Tuhan, selamat pagi. Kita masih terus diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Artinya, selama hidup kita, haruslah kita selalu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu perlu yang namanya pengorbanan. Melayani Tuhan itu dengan kerelaan hati kita, dengan sukacita. Namanya melayani Tuhan, pasti kita akan menemui penderitaan, yang namanya kesengsaraan, penderitaan dalam melayani Tuhan itu hal yang biasa. Tapi dikatakan tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati. Karena apa? Karena orang-orang yang melayani Tuhan sudah mempunyai harapan, yaitu kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memperoleh kerajaan surga itu. Nah, kita mau belajar dari yang namanya Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius ini bisa memberikan contoh yang baik untuk kita, sehingga kita saat melayani Tuhan, kita bisa melewati hari demi hari dengan pasti. Yang pertama, Timotius memiliki iman yang murni. Itu didapat dari ibu dan neneknya, Eunike dan Lois. Eunike dan Lois membesarkan Timotius dengan pengenalan akan Tuhan. Sejak kecil itu ditanamkan dalam diri Timotius. Sehingga pada saat Timotius dewasa dan dia melayani Tuhan, iman yang murni itu yang terus ada dalam Timotius. Itu yang harus kita contoh. Iman yang tidak pura-pura, iman yang tidak munafik, itu yang ada dalam pelayanan Timotius. Yang kedua, Timotius bisa menjadi contoh yang baik, bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Dikatakan Timotius bisa menjadi teladan yang baik dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dalam kemurniannya. Perkataan, apa yang dimaksudkan Timotius bisa menjadi teladan yang baik dalam perkataan? Setiap kata-kata yang keluar, setiap firman yang diucapkan, itu bisa dia pertanggungjawabkan. Pergunakan mulut kita ini dengan baik dan benar. Kedua, tingkah lakunya. Dia harus menjaga tingkah lakunya, cara hidupnya untuk sesuai dengan firman Tuhan. Itu pun yang harus kita kerjakan. Kemudian dalam kasihnya. Dalam kasihnya, saat kita mengasihi orang, itu tidak pura-pura. Kasih di sini merupakan kasih agape. Kasih Tuhan kepada kita itu tidak menuntut balas. Jadi saat kita mengasihi orang, kasihi orang itu dengan tulus, dengan murni, tanpa mengharapkan balasan. Kemudian dalam kesetiaannya, dia benar-benar setia sama Tuhan sampai akhir. Dalam kesuciannya, dia benar-benar menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Dalam kemurnian hatinya, yang dimaksudkan adalah dia hidup tanpa dosa. Dia menjauhi yang namanya dosa dan segala perbuatan yang jahat tidak ada dalam kehidupannya. Jadi hidup yang hidup benar itu dia kasih tunjuk pada orang banyak. Itu yang kita bisa teladani dari yang namanya Timotius. Dia bisa menjadi contoh yang baik. Walaupun saat kita melayani Tuhan, banyak orang akan mengatakan, kok melayani sih masih seperti itu? Tidak usah berkecil hati, karena Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagi kita. Yang bisa kita lakukan, kerjakan firman Tuhan. Jalani firman Tuhan itu dengan tulus. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita jika kita mau melayani Dia dengan tulus. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapat dari Timotius, yaitu apa? Timotius terus dengan tekun membaca kitab sucinya, Alkitabnya. Bukan hanya dia pegang saat hari Minggu dia ke gereja, tapi Alkitabnya itu benar-benar dia baca setiap hari. Dia jadikan pedoman dalam kehidupannya. Dia jadikan itu tuntunan dalam hidupnya. Dia jadikan itu sebagai penghiburnya. Itu yang dikerjakan Timotius. Membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya dan menyimpannya dalam hidup dia. Itu yang harus kita kerjakan. Simpan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saat ada masalah,
firman itu yang akan menolong kita. Saat kita menghadapi pergumulan hidup, firman Tuhan itu yang akan membuat kita menjadi pemenang. Kemudian dikatakan kita harus saling membangun, kita harus saling mengajar, saling membangun, saling mengingatkan teman-teman sekomunitas kita untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saling mengajar maksudnya apa? Kita harus terus membangun hubungan yang baik dengan komunitas kita, sehingga hidup kita ini gak cuma sampai di kita. Berkat Tuhan yang kita terima tidak hanya sampai pada kita, tapi itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Itu yang mau saya katakan pada pagi hari ini, supaya kita semua bisa menjadi saluran berkat. Dan kita semua sedang menuju pada hidup yang kekal. Kita semua sedang menuju pada kerajaan sorga yang dijanjikan. Saya Pastor Silviana, selamat beraktivitas dan selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati.